Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Rosi Kurnia. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih implementasi promosi kesehatan di rumah sakit. Harapan saya Anda sudah atau masih mengingat konsep promosi kesehatan dan juga konsep pendidikan kesehatan yang sudah kita pelajari 2 minggu sebelum yang sekarang ya, karena ini masih ada hubungannya nih, tetapi sekarang kita lebih mengembangkan sayap ke rumah sakit ya. Jadi kita nanti akan bicara bagaimana promosi kesehatan yang ada di rumah sakit ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, kita mulai. Kita tahu bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga gawat darurat. Jadi kalau yang dinamakan dengan rumah sakit, maka dia harus punya pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga pelayanan gawat darurat. Untuk promosi kesehatan, kita review kembali. Promosi kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan, serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Jadi prinsipnya memang Promkes itu harapannya memberdayakan masyarakat, dan kemudian dia bisa meningkatkan kesehatannya secara mandiri nantinya seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan di rumah sakit? Promosi kesehatan di rumah sakit kita sebut dengan PKRS, yaitu PKRS merupakan proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Berarti termasuknya adalah di sini sumber daya berarti dokter, perawat, bidan, bagian gizi, kemudian walaupun ada juga bagian fasilitas umum, jadi semuanya yang ada di rumah sakit. Kemudian ada yang namanya pengunjung rumah sakit dan juga masyarakat sekitar rumah sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan, serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal ya. Jadi memang kalau tadi Promkes secara umum itu memberdayakan masyarakat, tapi kalau PKRS yang diberdayakan itu sudah lebih khusus, meliputi pasien, keluarga pasien, sumber daya ada di rumah masyarakat, kemudian pengunjung rumah sakit, dan juga masyarakat sekitar rumah sakit. Oke. Kemudian di sini siapa saja sih ruang lingkup atau sasaran yang diberikan PKRS? Agar PKRS berjalan secara
optimal, efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan, maka yang kita berikan promkes itu adalah pasien, keluarga pasien, pengunjung rumah sakit, SDM rumah sakit, dan juga masyarakat sekitar rumah sakit, ya. Itu ruang lingkupnya banyak, ya. Kemudian tingkat pencegahan pada PKRS itu apa saja? Yang pertama adalah ada yang namanya promosi kesehatan pada kelompok masyarakat yang sehat sehingga mampu meningkatkan kesehatan. Ini sering disebut sebagai tindakan promotif. Jadi sasarannya adalah kelompok orang sehat. Kemudian yang kedua adalah promosi kesehatan tingkat preventif pada masyarakat resiko tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah agar masyarakat tersebut tidak jatuh sakit. Siapa saja yang termasuk kelompok risiko tinggi? Contohnya adalah ada yang namanya lansia, ibu hamil, bayi, balita, kemudian orang-orang yang punya penyakit degeneratif itu, ya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya promosi kesehatan tingkat kuratif. Untuk promosi kesehatan tingkat kuratif agar pasien cepat sembuh atau tidak menjadi parah. Jadi di sini sudah masuk ke pengobatan. Yang berikutnya adalah promosi kesehatan tingkat rehabilitatif. Di sini tujuannya adalah untuk membatasi atau mengurangi kecacatan. Ditujukan kepada orang-orang yang habis sakit atau pasca diopnam atau orang-orang yang habis kecelakaan. Itu berarti masuk tindakan rehabilitatif. Jadi memang intinya adalah untuk pasien-pasien yang dalam proses recovery. Itu penting sekali dilaksanakan promkes seperti itu. Lanjut, apa saja sih tujuan dari PKRS? Yang pertama adalah memberikan acuan kepada rumah sakit dalam penyelenggaraan PKRS. Ini jelas. Jadi pada saat akan melaksanakan promosi kesehatan, rumah sakit memang seharusnya punya yang namanya program. Sehingga nanti pada saat dia melaksanakan program itu nanti bisa sesuai dengan acuan yang sudah dibuat oleh yang pihak berwenang. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah mewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas yang dapat melindungi pasien dalam mencegah penyakit.
Yang berikutnya, mewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan informasi dan edukasi pada keluarga pasien. Yang keempat adalah mewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas yang dapat memberikan informasi dan edukasi kepada pengunjung rumah sakit agar mampu mencegah penularan penyakit. Jadi misal tadi orang A, kemudian setelah itu dia itu ditunggu orang B. Nah, orang B itu diberikan cara bagaimana supaya dia tidak tertular penyakit, dan itulah orang prokes di rumah sakit sangat membantu. Yang berikutnya adalah mewujudkan rumah sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman untuk semua SDM rumah sakit. Jadi harapannya setelah dilakukan promkes di bidang kesehatan atau rumah sakit, maka harapannya rumah sakit menjadi tempat kerja yang sehat dan aman untuk SDM yang ada di tempat tersebut, sehingga pekerjaannya bisa aman dan juga nyaman. Kira-kira seperti itu ya tujuannya. Ya, lanjut. Siapa saja sih sasaran PKRS? Yang pertama adalah pasien. Pasien itu sendiri ya. Jadi jelas dia pasti akan mendapatkan frekuensi PKRS jauh lebih sering dibandingkan dengan sasaran yang lain. Bisa Anda berikan promkes pada saat medikasi atau pada saat dilakukan tindakan, misalkan pada saat memandikan pasien, pada saat ganti balut, pada saat memberikan obat, atau pada saat memberikan injeksi, itu bisa diberikan promkes. Kemudian yang berikutnya adalah pengunjung rumah sakit. Biasanya kita memberikan promkes itu pada saat jam-jam besuk, misalkan kepada pengunjung rumah sakit diharuskan untuk cuci tangan sebelum ke ruangan. Kemudian Anda juga bisa berikan promkes setelah dari rumah sakit pun diwajibkan untuk cuci tangan gitu. Kemudian tidak dibolehkan membawa anak kecil di bawah 7 tahun. Itu merupakan promkes bagi pengunjung rumah sakit. Kemudian berikutnya adalah SDM rumah sakit. SDM rumah sakit itu bisa juga kita memberikan promkes kepada misalkan kepada dokter-dokter yang ada di situ, kepada perawat, kepada bidan, kepada bagian gizi, atau juga bagian yang bersih-bersih. Itu juga merupakan SDM rumah sakit. Jadi boleh aja tuh kalau dokter diberikan penyuluhan boleh, atau dokter yang memberikan penyuluhan juga boleh, atau mungkin ada promkes di untuk perawat dan bidan berkaitan bagaimana pencegahan infeksi yang terbaru di rumah sakit, itu juga boleh. Bagaimana pengelolaan sampah, misalkan sampah medis, bagaimana cara pengelolaannya, kemudian bagaimana cara misalkan pengelolaan sampah yang non medis, itu juga bisa, tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Kemudian bagi keluarga pasien, di sini juga kita boleh memberikan promkes, contohnya misalkan bagaimana caranya supaya keluarga pasien itu tetap prima pada saat menunggui pasien di rumah sakit. Kita berikan promkes bagaimana cara menjaga stamina, kemudian bagaimana caranya menemani pasien, bagaimana caranya apabila nanti membutuhkan perawat atau bidan datang ke ruangan, bagaimana caranya menjaga kebersihan di ruangan. Itu boleh kita berikan kepada keluarga pasien.
Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat sekitar rumah sakit. Nah, ini juga boleh kita berikan promkes. Jadi misalkan bagaimana cara supaya tempat sampah, pengelolaan sampah di sebelah rumah sakit tidak mengganggu kesehatan rumah-rumah di sekitar rumah sakit. Terus kita juga bisa berikan promkes bagaimana caranya supaya masyarakat tetap terjaga staminanya walaupun rumahnya berdekatan dengan rumah sakit. Jadi itu boleh aja tema-tema yang diberikan kepada masyarakat sekitar rumah sakit. Kemudian di sini ada prinsip penyelenggaraan PKRS. Yang pertama adalah paradigma sehat. Jadi yang dimaksud paradigma adalah harapannya pada saat Anda melakukan promosi kesehatan, harapannya adalah nantinya sasaran yang Anda berikan promkes itu harus atau dimaksimalkan mendapatkan kesehatan atau meningkatnya kesehatan dari sasaran yang Anda sudah berikan promosi kesehatan. Kemudian prinsip kemandirian. Prinsip kemandirian di sini diartikan adalah masyarakat atau sasaran itu sendiri bisa meningkatkan kesehatannya sesuai dengan promkes yang sudah diberikan dengan atau secara mandiri. Jadi setelah diberikan promkes kemudian dia sudah secara mandiri untuk meningkatkan kesehatannya seperti itu. Kemudian prinsip keterpaduan dan ketersinambungan. Jadi setelah dia melakukan atau proses promkes itu harapannya adalah tersinambungan antara satu bidang dengan bidang yang lain, karena jelas pasti pada saat kita melakukan promosi kesehatan pasti dia akan terpadu atau akan bersamaan dengan bidang yang lain. Kemudian ada yang namanya kesetaraan. Kesetaraan di sini adalah anggapannya pada saat Anda melakukan promosi kesehatan untuk semua sasaran itu, harapannya adalah apa yang Anda sampaikan itu bisa sama apa yang disampaikan, kemudian yang diterima oleh sasaran itu sama, sehingga setara antara yang penyuluh dan juga yang diberikan penyuluhan atau kita sebut dengan sasaran, ya, seperti itu. Di sini ada beberapa yang namanya tata laksana PKRS. Yang pertama adalah proses pengkajian. Pada saat Anda melakukan proses pengkajian di sini, Anda perlu kaji dulu apa masalahnya, kemudian bagaimana sasarannya, apa latar belakang sasarannya, tujuannya harus Anda cek, permasalahannya apa, prioritasnya apa. Setelah Anda sudah mengkaji sasaran, masalah, prioritas, sumber daya yang ada, setelah itu kita bisa menyusun perencanaan. Perencanaan yang disusun ini berdasarkan pengkajian yang sudah didapat. Berarti di sini perencanaannya kita diberikan atau di ranking perencanaan yang paling prioritas sampai dengan prioritas terakhir berdasarkan pengkajian yang sudah kita kaji di langkah awal. Jadi nyambung antara perencanaan dan pengkajian. Setelah kita sudah melakukan perencanaan, selanjutnya kita laksanakan pelaksanaan. Nah, di pelaksanaannya silakan Anda mau melaksanakan setiap 1 minggu sekali kah, 1 bulan sekali kah, atau setiap hari kah, tergantung program yang sudah Anda tetapkan bagaimana. Setelah pelaksanaan
dilaksanakan, maka hal terakhir kita lakukan MONEV atau monitoring evaluasi. Untuk monitoringnya itu Anda lihat apabila dilakukan pelaksanaan A, kita MONEV 1 minggu, apakah ada hambatan atau tidak, itu akan kelihatan di monitoring. Kemudian untuk evaluasi, silakan boleh dilakukan 1 bulan sekali. Setelah ada monitoring, nanti akan ada kelihatan atau akan sudah bisa terekam kira-kira nanti hasil evaluasinya bagaimana, apakah akan 100% atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Pada saat pengkajian perlu dicari data demografi, data penyakit, data kunjungan, data perilaku. Pengkajian ini boleh menggunakan instrumen sehingga jauh lebih cepat. Nah, pada saat Anda perencanaan memang harus tetapkan tujuannya apa, materinya apa, metodenya mau bagaimana, medianya apa yang mau dipakai, kemudian susun rencananya dan lakukan pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya harus sesuai dengan standar. Kemudian dilakukan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat atau kemitraan. Didukung juga dengan metode dan media yang tepat, kemudian adanya informasi yang valid dan juga akurat. Setelah itu kita lakukan monitoring dan juga evaluasi. Evaluasi memang untuk melihat tingkat keberhasilan promkes, misalkan terlihat angka kejadian infeksi ada berapa, kemudian berapa pasien yang sembuh, dan ada tidaknya pengunjung pasien yang tertular, dan bagaimana sasaran bisa meningkatkan kesehatannya. Itu akan terlihat di monitoring dan evaluasi. Baik, untuk materi saya sudah selesai. Selamat belajar. Apabila ada kurang materi yang masih belum dipahami, silakan dituliskan di forum, kita diskusi di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.